Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Mas M. Hamzah, CEO dari Sahmology. Selamat pagi Mas Hamzah. Pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Plus. Semoga sehat selalu Mas Hamzah. Ini kalau kita bicara mengenai apa yang kemudian dilakukan oleh OJK dan juga Bursa Efek Indonesia lah ya, melakukan pertemuan dengan MSCI pasca kemudian apa yang terjadi di pekan lalu. Ada apa namanya semacam target-target lah yang disampaikan oleh otoritas jasa keuangan sini dan juga Bursa Efek Indonesia untuk memperbaiki kredibilitas dan juga transparansi dari pasar modal Indonesia. Part mana dari penawaran-penawaran tersebut yang menurut Anda ini bisa menjadi base atau mungkin bisa menjadi dasar untuk pelaku pasar dapat merasa kembali optimis terkait dengan pasar modal di Indonesia, Mas Hamzah? Oke, saya melihat kan memang dari, review tersebut ada 3 hal ya. Pertama dari sisi transparansi kepemilikan yang 1%, kedua juga dari sisi free float dan juga dari sisi granularitas data pasar ya. Dan, menurut saya sih dari sisi yang ketiga ini cukup baik ya, karena memang, selama ini banyak banyak hal yang, terkesan mungkin agak sedikit ditutupin dan segala macam, tapi dengan adanya hal seperti ini bahkan tipe investor pun akan diperbanyak dari hanya beberapa tipe jadi 27-an dan juga poin yang pertama tadi soal transparansi kepemilikan ini juga cukup menarik ya karena again ketakutan MSCI itu ya dari sisi keterbukaan data dan informasi ya. Jadi sehingga menurut saya sih dua hal ini cukup baik ya untuk menjadi sentimen bagus. Namun yang dari sisi free float sendiri ini perlu pertimbangan besar ya karena memang kelemahan dari market kita ya dari sisi likuiditas, namun ketika free float diperbanyak, again siapa yang akan mengisi dari sisi free float tersebut, Oke, gitu artinya sih. kalau secara besar free flow sendiri dari yang 7,5% menjadi 15% ini dinilai menjadi sebuah angka yang ideal begitu ya, Mas Hamzah ya? Ya cukup ideal tapi, menjadi tantangan baru sih ya, semoga aja dengan, Hmm. proses yang bertahap ya, market bisa merespon lebih baik lah. Oke, masih ada waktu menuju tenggat waktu yang dipancang oleh MSCI. Kalau tidak salah sampai Mei 2026 betul ya, Mas Hamzah? Ya benar Oke, benar. waktu yang kemudian tersisa ini apakah, cukup untuk memperbaiki berbagai macam challenge lah ya, yang ada di pasar modal di Indonesia, dari berbagai macam sisi tentunya? Oke, menurut saya again ya kalau kita bicara soal MSCI ini juga memang sebenarnya bukan cerita baru ya, karena waktu itu saya pernah datang di sebuah forum yang ada MSCI-nya dan MSCI juga menyampaikan bahwa, mereka melihat market Indonesia itu cukup oke, namun ada beberapa isu atau beberapa hal yang, cenderung nggak bisa mereka, konfirmasi ya. Dan again dari sisi itu dari sisi yang big cap-nya, dari sisi small cap-nya juga banyak banyak informasi yang berterbaran di mana oh algoritma asing itu mudah untuk diakalin lah atau apa dan segala macam sejenisnya lah ya. Dan menurut saya sih dari hal ini ya mereka melihat ya ketakutan berinvestasi di market Indonesia ini cukup jelas ya dan itu juga sebenarnya tercermin juga oleh investor lokal sehingga menurut saya sih dengan kondisi hal tersebut ya memang market sih atau regulasi sih harus bertindak cepat ya Ya. untuk mereda ketakutan dari investor asing tersebut sehingga menurut saya sih walaupun ada tenggat waktu ini semoga sih efeknya juga cukup baik sih. Oke, artinya dari 3 hal yang tadi sudah disampaikan terkait dengan perbaikan di pasar modal di Indonesia, ini harusnya bisa menjadi sebuah modal, untuk kemudian, pelaku pasar khususnya ataupun investor asing lah ya, Ya. merasa yakin terhadap pasar modal di Indonesia. Baik, kita ke, perdagangan kemarin, Mas Hamzah, IHSG yang turun hampir 5% dalam sehari dan sempat jatuh lebih dari 6%. Review Anda seperti apa? Tembus lagi ke 8.000, di bawah 8.000 maksud saya. Bagaimana Anda melihat ini Mas, Hamzah? Oke, untuk perdagangan Senin kemarin sih menurut saya cukup wajar ya, koreksi berlanjut karena mungkin itu momentum yang dimanfaatkan oleh investor untuk, ambil sell on strength ya. Karena memang, 2 hari sebelumnya, 2, 3 hari sebelumnya ya karena terjadi 2 kali trading halt, membuat mereka cukup, ketakutan ya. Jadi panic selling terjadi itu cukup wajar menurut saya, namun, harapannya sih dengan adanya tadi, OJK sudah bertemu dengan MSCI, paling tidak sih dari sisi komposit, bergerak sideways ya, Hmm. itu aja sih.
Oke, ya, kalau kita bicara mengenai IHSG yang berhasil memangkas koreksi di akhir sesi, apakah ini sinyal tactical rebound atau seperti apa, Mas Hamzah? Oke, untuk technical rebound sih menurut saya masih belum terlalu bisa dikonfirmasi ya, karena memang, dari sisi, full body candle ya, dan candle penurunan juga yang mencerminkan memang, tingkat jual masyarakat atau investor juga masih cukup tinggi. Jadi paling tidak memang, dengan adanya shadow shadow kecil di bawah menurut saya tidak terlalu berdampak lah terhadap, volatilitasnya. Cuman memang harapannya tadi dengan adanya keterbukaan tadi dari OJK setelah bertemu MSCI, harapannya sih volatilitasnya mereda sih hari ini. Semoga sih seperti itu. Oke, secara akumulatif memang secara net sale asing, sangat banyak begitu ya, tapi kemudian kalau kita fokus terhadap perdagangan kemarin di tengah koreksi tajam, asing justru mencatatkan net buy Rp577 miliar. Walaupun kemudian belum setara dengan net sale beberapa waktu yang lalu secara akumulatif, sinyalemen apa ini sebetulnya Mas Hamzah? Oke, sebenarnya sih kalau dibilang net sale-nya, dominan memang, kalau secara volume keseluruhan memang volume di perdagangan kemarin, cukup rendah ya dibanding volume di beberapa hari lalu ya. Jadi menurut saya sih memang ini, masih, bisa dibilang test market ya dengan kondisi tersebut sehingga, menurut saya sih, masih belum bisa memberikan signal positif atau negatif terkait, net buy tersebut. Jadi masih masih perlu, overview lagi lah dan lebih cenderung wait and see sih menurut saya. Oke, baik, cenderung disikapi normatif saja begitu ya. Baik, Iya. tapi kemudian yang bisa di-highlight adalah terkait dengan asing yang fokus ke saham tambang dan juga energi seperti Arci, Antam, dan juga emas. Terkait dengan, fokus ini yang sedang apa namanya, keker oleh asing gitu ya, bagaimana Anda melihat ini Mas Hamzah? Oke, untuk saham-saham, yang relate dengan emas menurut saya sih memang, cukup menarik ya karena memang volatilitas harga emas kemarin juga cukup seru ya dan dilihat juga memang, ada potensi, rebound dari harga emasnya sendiri dan menurut saya sih, saham-saham ini cukup menarik ya untuk dipantau tapi memang untuk jangka pendek aja karena memang kita belum tahu nih seberapa baik, momentum rebound dari sisi komoditasnya tersebut. Namun, dengan kondisi, rebound pendeknya itu bisa dimanfaatkan untuk, trading jangka pendek sih. Oke, bagaimana Anda melihat pergerakan dari saham-saham big caps, perbankan lah ya, di perdagangan kemarin, sebenarnya ini kemudian menjadi satu hal yang juga menjadi dasar, Anda melakukan rekomendasi terhadap saham-saham berbasis perbankan big caps, Mas Hamzah di hari ini? Oke, menurut saya perbankan sih cukup menarik ya di fase, IHSG naik mereka cenderung koreksi, tapi di fase IHSG koreksi mereka cukup kuat ya menahan dan menurut saya sih, rebound-nya atau reversalnya juga cukup menarik ya dan ini menjadi alasan besar menurut saya dan juga sebenarnya arah pergerakan market menurut saya akan lebih ke defensif dan saham-saham ini lebih lebih cenderung akan diburu untuk jangka pendek hingga menengah sih. Artinya Anda tidak melihat adanya possibility, saham-saham big caps perbankan menembus level support baru atau seperti apa? Artinya koreksi nggak bakalan berlanjut lagi untuk sementara waktu, at least, akan ada rebound atau seperti apa Mas Hamzah? Oke, untuk sektor perbankan sendiri sih menurut saya akan sulit untuk menembus support terdekatnya ya, karena Mmm, again di fase market sedang, volatile seperti ini, investor pasti cenderung ke saham-saham yang cukup defensif ya, terutama oke. dari sisi saham-saham perbankan dan menurut saya sih perbankan ini cukup, kuat harusnya untuk menahan gempuran lanjutan dan dari sisi fundamental juga, mereka cukup baik sehingga menurut saya sih dari sisi perbankan sih cukup menarik sih untuk diperhatikan. Baik, saham-saham konglomerasi yang fundamentalnya, banyak kemudian dipertanyakan lah ya dan menjadi spotlight dari MSCI sendiri, Mas Hamzah. Bagaimana Anda melihat ini, rekomendasinya apa untuk saham-saham, konglomerasi ini? Untuk saham-saham konglomerasi so far sih menurut saya, masih perlu dihindarin terlebih dahulu ya, Iya. karena menurut saya again, fokus MSCI sendiri menurut saya bukan ke holding di IHSG, tapi lebih cenderung ke saham-saham yang memang
secara volatile cukup baik, cukup cukup tinggi, namun secara fundamental tidak terlalu tercermin. Ya, Sehingga menurut saya dari sisi saham-saham konglomerasi ini bisa di-adjust terlebih dahulu, dan again ya beberapa saham-saham konglomerasi ini juga memang di bawah kriteria free float tersebut gitu ya. baik. Bahkan ada yang mungkin hanya 7% dan tidak lebih dari 15% gitu. Jadi menurut saya sih untuk saham konglomerasi lebih baik wait and see terlebih dahulu, kita lihat Baik. koreksinya sejauh apa, dan tunggu momentum baik untuk bisa koleksi kembali. Ya, ada beberapa stakeholders lah ya di pasar modal Indonesia, selain kemudian ada regulator, ada investor, dan juga dari emitennya sendiri yang kemudian kita agak jarang bahas lah. Dari point of view emiten sendiri, sebetulnya momentum ini tentunya untuk memperbaiki fundamental lah ya. Apa yang harus kemudian dilakukan agar kembali membangun kepercayaan dari investor sendiri, Mas Hamzah? Oke. Mostly sebenarnya memang kan terkait emiten sendiri banyak market melihat sebuah emiten tersebut hanya dari sisi memang harapan jangka panjangnya, yang sebenarnya tercermin di jangka pendeknya memang secara fundamentalnya masih overpriced dan segala macam. Jadi menurut saya sih dengan kondisi seperti ini sebenarnya memang bisa menjadi daya pecut lah ya Hmm. untuk saham-saham ini mengejar performanya, sehingga valuasinya tidak terlalu overpriced, sehingga Performa memang in terms of bisa price fundamental atau in. teknikal, Mas Hamzah? Kenapa, sorry? Performanya in terms of technical atau fundamental? Fundamentalnya, karena kan Baik, so far dari sisi teknikalnya naik cukup tinggi, baik. sehingga performa fundamentalnya juga overpriced seperti itu kan, Mhm. dan harapannya sih dengan kondisi seperti ini, ketakutan MSCI dan juga investor retail yang mungkin masih masih cenderung ragu, dan menurut saya sih ini momentum yang baik untuk perbaikan fundamental ya, kejar Baik. performanya, perbaiki sehingga mungkin minimal pair-nya juga tidak terlalu overpriced. Baik, menarik. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini karena kita harus jeda sebentar, Mas Hamzah dan pemirsa. Tetap bersama kami akan segera kembali usaha jeda berikut. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Hamzah, kita akan simak terlebih dahulu data dari IHSG di pukul 9.01 waktu Indonesia bagian Barat atau 1 menit pasca pembukaan perdagangan sesi 1. IHSG sejauh ini bergerak melemah 0,11% di level 7.910,299 dan 5 saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah ada Antam, BRMS, kemudian juga ada ARC, MDKA, Star Internasional, dan juga Bull. Top losers ada PTRO, Raja, VKTR, kemudian juga RMKO, dan juga Mina, pergerakan sektoral. Sektor cyclical memimpin pelemahan dengan pelemahan 3,81%, disusul oleh sektor transportasi dan juga infrastruktur. Sementara itu sektor yang memimpin penguatan adalah basic industries yang menguat 2,42%, disusul oleh sektor teknologi 0,84% dan juga sektor kesehatan ya 0,52%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Untuk bursa-bursa utama Asia. Ya, Kompak dibuka menguat dengan Nikkei 225 dibuka menguat 3,16% di level 54.321. SCI Singapura dibuka menguat 0,75% di level 4.928. Kospi Korea dibuka menguat 4,98% di level 5.195 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,68% di level 26.956. Dan berikutnya adalah saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Hamzah di pagi hari ini. Ada BBCA dengan support di 7275, resistensi di 8375, kemudian BBRI dengan support di 3760, kemudian resistensinya di 4000, Pegas dengan support di 2140, resistensi di 2310, dan juga ada Antam dengan support di 3660 dan resistensi di 4290. Semua saham direkomendasikan buy pagi hari ini. Kita ke BBCA secara sektoral, tadi kita sudah bahas Mas Hamzah, spesifik ke BBCA sendiri, apa yang kemudian membuat BBCA menarik dari point of view Anda? Di sisi BBCA sendiri menurut saya beberapa candle belakangan ya sangat mencerminkan rejection yang cukup baik, dan juga volume perdagangannya juga cukup oke ketika terjadi rejection tersebut. Jadi menurut saya sih potensi reboundnya masih akan terus berlanjut,
sehingga paling tidak BBCA bisa, menguat ke level tadi di area harapannya sih bisa menguat paling tidak ke 7850 Mhm, oke. hingga Untuk 8375. baik, sejauh mana BBCA menjadi sebuah, apa namanya, saham yang mungkin bisa menjadi pegangan lah ya oleh pelaku pasar, khususnya di tengah market yang seperti sekarang ini, setidaknya untuk menengah ke panjang, ya jangan diapa-apain dulu gitu untuk BBCA, jangan dulu dilepas atau seperti apa? Atau mungkin Anda ada strategi khusus soal BBCA sendiri, Mas Hamzah? Oke, menurut saya sih again ya, saham BBCA ini salah satu saham yang defensif dan cukup baik ya dari sisi fundamental oke, dan juga dari sisi teknikal juga menurut saya rejection kemarin, cukup menarik ya, sehingga menurut saya sih untuk jangka pendek hingga hingga menengah masih cukup baik untuk BBCA, bisa melanjutkan penguatan, paling tidak tadi ya 7850 hingga 8375, dan kalau dibilang strateginya apa sih memang, lebih ke defensive stock aja ya, karena memang again ketika market sedang, stres atau volatile tinggi biasanya memang saham-saham defensif seperti ini, menarik untuk diperdagangkan, dan, kalau kita lihat di trading halt yang kedua, saham BBCA yang paling dominan ya Mmm, untuk, rebound. Jadi, oke. atas dasar tersebut menurut saya BBCA sih menarik. Ada target price, sampai akhir tahun untuk BBCA, Mas Hamzah? Oke, untuk sampai akhir tahun sih menurut saya masih, belum terlalu, nampak ya, karena Mmm, again kita masih menunggu fundamental, full year dan Q1 terlebih dahulu ya, ya. karena memang untuk jangka panjang kita, masih butuh melihat, perbaikan dari sisi perbankan yang memang selama ini agak sedikit diragukan. Jadi menurut saya sih, masih menarik untuk jangka menengah paling tidak. Baik, dari BBCA kita ke Bank BRI, seperti apa analisisnya, Mas Hamzah? Oke, dari BRI sendiri juga, sebenarnya volatilitasnya juga cukup menarik ya, karena memang dia kembali ke area sideways-nya, dan juga kemarin sebenarnya beberapa beberapa tekanan juga tidak terlalu masif ya, terlihat normal-normal saja bagi BRI, dan rebound-nya juga cukup oke. Jadi untuk kondisi hari ini, saya sih berharap, bisa breakout buy ya di level 3850 hingga 3.900 ya, jika kuat, break harusnya bisa mendekati resisten di level 4 ribuan. Oke, dari BBRI kita ke Pegas, seperti apa analisisnya? Oke. Pegas ini salah satu yang menurut saya cukup kuat ya di, kondisi, market belakangan ya, walaupun juga sempat terkoreksi dalam hingga, low 1850, namun menurut saya sih, dia tidak mematahkan trennya sama sekali ya, dan, rebound cukup oke. Jadi menurut saya sih, untuk dari sisi Pegas sendiri masih berpotensi break, high terdekat di 2310, tinggal, kondisi saat ini apakah dia kuat bertahan di 2140. Oke, Pegas, menarik juga untuk menengah ke panjang atau sejauh ini masih, main pendek dulu, Mas Hamzah? Untuk panjang sih masih cukup oke ya, karena Ya. memang, secara secara sentimen juga dari sisi gasnya juga cukup menarik, jadi menurut saya sih untuk Pegas masih bisa di-hold sih untuk jangka panjang. Baik, dari Pegas kita ke Antam, apa yang kemudian membuat Antam menarik, Mas Hamzah? Oke, untuk Antam again ya, tadi, menurut saya sih akan ada potensi technical rebound sendiri dari Antam, karena dari sisi komoditasnya juga sudah mulai rebound pendek ya, namun masih butuh konfirmasi juga dari sisi, gold-nya untuk break, di level 49, namun kalau, gold-nya break di level 4.900-an, harusnya sih Antam bisa melanjutkan penguatan paling tidak tadi hingga 4290 hingga 4450-an. Karena dari sisi candle juga kemarin rejection-nya cukup oke, dan hari ini sih sebenarnya ada responnya, namun memang masih masih agak tertekan dari opening. Ya kita lihat, apakah masih kuat bertahan di atas open. Oke, apa yang membuat Antam, lebih menarik jika dibandingkan dengan emiten produsen emas lainnya, Mas Hamzah? Oke, dari sisi, Antam sendiri kenapa cukup menarik, karena memang di belakangan ini, menurut saya sih, volatilitas atau trennya juga cukup menarik, koreksi ini juga masih di atas level Fibonacci 50-nya ya. Jadi menurut saya sih untuk Antam, koreksi ini masih cukup wajar ya, dengan kondisi, volatilitas market. Jadi menurut saya sih, hanya pas aja kebetulan ada sentimen MSCI, dia juga ikut terkoreksi, namun menurut saya sih untuk jangka menengah sih masih akan menguat sih. Oke, yang uangnya terbatas ingin masuk ke saham produsen,
emas, tapi melihat yang lebih murah dari Antam, mana yang Anda rekomendasikan Mas Hamzah? Oke, kalau dari sisi, murah sih cukup relatif ya menurut Ya, saya, karena memang, again walaupun, harga mungkin terlihat mahal di 3.800, tapi menurut saya sih untuk, kenyamanan berinvestasi ya dengan kondisi volatilitas saat ini, menurut saya mhm, sih untuk, mencari alternatif, saham emas sih menurut saya masih agak beresiko ya. baik, Jadi menurut saya sih Antam cukup paling punya aman ya? fundamental, cukup bonafit lah bisa dibilang untuk, bisa rebound dan menarik, Baik, seperti itu. oke. Itu tadi beberapa, saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini ada BBCA, BBRI, Pegas, Antam, dengan analisis masing-masing tadi sudah kita sampaikan dan keputusan investasi kembali ke tangan investor. Baik, kita, ke apa namanya, data dari pembukaan IHSG ataupun tadi, pukul 9.01 waktu Indonesia bagian barat masih berada di zona, merah Mas Hamzah. Proyeksi Anda untuk pergerakan IHSG hari ini seperti apa? Oke, sebenarnya, again ya, ketika kemarin IHSG menguat cukup tinggi, sebenarnya memang harus ada koreksi ya, namun memang, mungkin market juga nggak expect kalau koreksi karena MSCI. Jadi tekanannya cukup tinggi dan dilihat sebenarnya koreksinya masih terlihat, masih, satu wave ya bisa dibilang, jadi ini masih akan potensi, sentuh di level 75 lagi ya, di 7.500-an lagi karena itu Fibonacci 50-nya terdekat. Jadi menurut saya sih paling tidak paling jauh turun lagi sih, menurut saya sih di 7528 sih, itu paling jauhnya. Dengan ekspektasi harusnya hari ini, ada rejection lagi sih, mungkin di sesi 2. Oke, terkait dengan pelemahan dari IHSG sendiri ada beberapa hal yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh pelaku pasar, di antaranya adalah selective buy terhadap saham-saham bagus, fundamentalnya bagus, teknikalnya juga ini akan menarik begitu ya untuk bisa dimanfaatkan. Baik, Mas Hamzah terima kasih atas analisis dan juga informasi yang Anda sudah sampaikan. Semoga dapat menjadi referensi dan juga informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini, namun kembali keputusan investasi ke tangan investor. Sukses selalu untuk Anda Mas Hamzah, sehat selalu, sampai jumpa.